terhormat di Batam, Bapak Bambang Hendrawan, yang kami hormati Wakil Direktur Politeknik Negeri Batam, Wakil Direktur 2, Ibu Dr. Arniati, kemudian Kepala Unit, eh, Ketua Jurusan, dan Bapak Ibu dosen, beserta teman-teman mahasiswa. Kemudian izinkan kami menyapa yang sudah hadir bersama kita dari via Zoom. Ada Bapak Dr. Ari Ginanjar. Selamat pagi, Bapak. Kemudian juga tim ISK yang sudah juga ada di ruangan ini. Dan ada Coach Bramanto Wibisono. Kemudian ada juga tim lainnya, pendamping. Terima kasih tim dari ISK yang sudah bersedia untuk datang ke Politeknik Negeri Batam pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Direktur Politeknik Negeri Batam sekaligus pembukaan kegiatan kita pada hari ini kepada Bapak Insinyur Bambang Hendrawan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Ari Ginanjar yang bersama kita melalui saluran daring. Kemudian juga yang telah hadir di tengah-tengah kita, tim ISQ, yang sebagai trainer kita nanti, ini ada Mas Bram dan tim yang sudah hadir. Terima kasih Mas Muzamil juga sudah hadir. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa berkunjung dan memotivasi nanti teman-teman di Politeknik Negeri Batam. Kemudian di sini sudah hadir juga Bu Arni, Wakil Direktur Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum, kemudian para ketua jurusan, ada Pak Sudra, Ketua Jurusan Teknik Informatika, ada PLH Ketua Jurusan Manajemen Bisnis, ada Pak Irstami. Kalau Kajur Elektro kebetulan sedang ada ABET, Akreditasi Internasional ABET, kita doakan semoga lancar. Pak Sabto belum ya? Kajur dan tim. Dan tentunya yang saya banggakan di sini hadir juga ya seluruh sivitas akademika, ada dosen, teman-teman tenaga kependidikan, dan juga ada juga katanya mahasiswa ya. Ada ya? Mahasiswa yang mana? Oh itu mahasiswa. Oke. Baik, selamat pagi. Kita berikan aplaus dulu buat kita sebagai semangat pagi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa mengikuti ya kegiatan di pagi hari ini ya. Jarang-jarang kan acaranya pagi hari Senin gitu ya. Nah, jadi memang sengaja dibuat pagi Senin gitu supaya biar lebih semangat lagi nanti hari-hari berikutnya gitu ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut yang juga akan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Baik, jadi rekan-rekan semuanya, Mas Bram dan tim SQ, Pak Ari, Pak Dr. Ari dan seluruh tim. Jadi ini salah satu kegiatan ini memang didasari dari bahwa kita sebagai lembaga pendidikan saat ini dan selalu sepertinya ke depan itu melakukan transformasi atau perubahan-perubahan yang harapannya menuju kebaikan. Ya. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut di tengah-tengah kondisi kita yang mungkin
cukup dinamis, cukup hektik, berbagai macam target, berbagai macam aktivitas, ya, maka kita perlu kembali untuk membekali diri gitu, ya, membekali diri kita masing-masing gitu ya, yang nantinya itu bisa memberikan eh, manfaat juga buat lingkungan kerja kita dan juga organisasi kita maupun masyarakat di mana kita berada. Nah, salah satu yang mungkin kita, yang menurut kita memang perlu kita coba refresh kembali, itu bahwa pada dasarnya manusia, semua manusia itu punya tiga potensi, katanya. Punya tiga kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Ya, ESQ sepengetahuan saya itu mengintegrasikan semuanya. Ya, jadi walaupun sekarang temanya bicaranya emotional intelligence, ya, harapannya memang nanti bisa menjadi trigger juga buat kita untuk terus mengasah dan memperbaiki, meningkatkan kecerdasan kita, tidak hanya intelektualnya, tapi juga emosional dan spiritualnya, harapannya begitu. Ya, jadi mungkin waktunya sebentar. Jadi kalau ibaratnya balapan ini ibaratnya cuma pit stop, tapi mudah-mudahan bisa menjadi trigger memicu untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita berikutnya yang lebih baik, ya. Kita juga sudah memahami dan menyadari arah pengembangan pendidikan, sistem pendidikan kita juga lebih sekarang tidak hanya memperkuat atau menonjolkan aspek teknikalnya, tapi juga technical skill, tapi juga soft skill-nya. Minggu lalu, waktu saya ikut menghadiri Regional International Conference di Singapura Politeknik, Menteri Perdagangan Perindustrian, Pemuda dan Komunitas Pemuda itu juga sempat menyampaikan tantangan kita ke depan sebagai lembaga pendidikan itu harus mampu mempersiapkan kita dan lulusan-lulusan kita ada tiga skill. Yang pertama mindset skillnya, yang kedua technical skillnya, yang ketiga behavioral skillnya. Ya, jadi ada mindset, skill set, sama behavioral set. Jadi cara pandang, ya, harus berubah seiring dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kita dan tantangan kita ke depan. Kemudian technical skill-nya juga, keterampilannya, skill set-nya juga kita harus siapkan. Tapi yang paling penting katanya nanti akan juga sangat mempengaruhi kita bisa menjadi yang lebih unggul itu adalah behavioral set-nya, ya. Jadi perilakunya. Nah, untuk membangun itu kita butuh kecerdasan-kecerdasan tadi dan mudah-mudahan kecerdasan emosional, spiritual maupun ya intelektual. Mudah-mudahan dalam pagi hari yang cerah ini kita bisa mengikutinya dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, memang selamat buat kita semua. Kita punya presiden baru yang baru kemarin dilantik. Ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, mudah-mudahan perubahan itu selalu kita sikapi dengan cara yang optimis, karena setiap perubahan itu membawa peluang perbaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya masih berharap sisi sebelah kiri saya atau sebelah kanan teman-teman kursinya masih kosong. Kalau bisa segera diisi lagi gitu ya. Kita cuma 2 jam saja, tidak akan menghabiskan waktu teman-teman yang mungkin 8 jam atau mungkin 11 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih semuanya.
Terima kasih kepada Bapak Bambang Hendrawan. Selanjutnya, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja untuk materi. Boleh silakan Pak Ari, apakah suaranya oke? Jelas. Baik. Ya, kalau gitu kami silakan untuk Bapak Dr. Ari Ginanjar untuk menyampaikan opening speech-nya kepada Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Insinyur Bambang Hendrawan, STMSM, CIPMP, CISCP, Direktur Politeknik Batam. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Riyad Firdaus, SSI, MT, PhD, Wakil Direktur 1, Bidang Akademik. Juga Wakil Direktur 2, Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, Ibu Arniati, SE, MSI, PhD. Serta Wakil Direktur 3, Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SSI, MSC, Kabak Kaprodi. Pidato dan arahan dari Pak Bambang sebagai pimpinan atau direktur dari Politeknik Batam itu sangat tepat dan sangat benar. Saya di sini hanya ingin sharing saja bagaimana dulu saya mempertahankan ESQ dari lembaga yang isi modalnya hanya sebatang pulpen dan kemudian buku. Akhirnya sekarang berkembang 2 juta dan kemudian dengan segala kerendahan hati kita mendirikan gedung yang atasnya masjid tertinggi nomor 1 di Indonesia. Dan perubahan yang kita lalui, kita alami luar biasa. Semua berubah dengan cepat, teknologi berubah, tantangan berubah, dan kita harus merubah. Saya di sini hanya sharing satu kalimat penting saja dari perubahan yang sedang terjadi, baik secara ilmiah yang saya pelajari, yang kebetulan kami juga mendirikan sebuah universitas, dan juga perjalanan saya juga di organisasi, saya juga di Kadin, pertimbangan, saya juga di HIPMI, harus dimiliki. Dan kalau kita tidak punya konsep ini, confirm kita akan gagal. Apapun yang kita hadapi, berapapun modal yang akan kita miliki, setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun support kita, tapi kalau tidak punya satu ini, confirm fail. Dan saya mempelajari ini di usia saya sekarang sudah 60 tahun, karena saya juga mantan dosen politeknik di Udayana, Bali, lalu jadi pengusaha dan kembali lagi menjadi akademisi. Konsep itu sederhana, tapi sangat susah difahami, sangat susah dilatih, tapi wajib diketahui. Namanya growth mindset. Bahasa Indonesianya yaitu mindset yang tumbuh berkembang. Saking pentingnya konsep ini, setiap hari Selasa kami bahkan sampai mempergunakan baju seragam yang tulisan di dadanya growth mindset, di belakangnya growth mindset.
Karena dalam menghadapi perubahan dan tantangan, tidak bisa apapun yang kita miliki, fasilitas apapun yang diberikan, modal apapun, arahan apapun, bahkan juga meskipun presiden baru kita miliki, kalau kita tidak punya satu kalimat, satu mindset yang disebut dengan growth mindset, yaitu pemikiran atau mindset tubuh berkembang. Growth mindset itu sederhananya seperti mata lebah. Letakkan dia di tempat sampah, maka mata lebah, dia tidak terjebak di sampah. Dia akan terus mencari di mana madu, di mana bunga. Letakkan lagi tempat sampah, isi kepalanya, di mana madu, di mana bunga. Letakkan lagi di comberan, di mana madu, di mana bunga. Dan terus seperti itu disebut dengan growth mindset. Yang sebaliknya mematikan adalah fixed mindset, yaitu mata lalat. Meskipun dia letakkan di taman bunga, meskipun di tengah danau madu, maka yang dicari adalah sampah, sampah, dan sampah. Sehingga meskipun kita punya modal, punya konsep, punya ilmu, tetapi kalau pikiran kita mata lalat, kita tidak bisa menemukan jawaban. Sederhana omongan saya, tapi percayalah, membutuhkan energi Pak Bambang, Pak Ahmad, Bu Arniati, Pak Zainuddin, Kabak Kaprodi, membutuhkan effort yang luar biasa. Ketahanan mental yang luar biasa untuk mengajarkan ini. Dan alhamdulillah saat ini yang ada adalah Coach Bram. Coach Bram sendiri yang mendampingi saya bagaimana di era ketika menghadapi COVID selama 3 tahun ketika perusahaan tutup, bagaimana bisa bangkit ya, growth mindset. Ketika membangun Menara 165, kehabisan uang berhenti di lantai 2, lantai 4, habis uangnya, ya growth mindset. Tidak lebih, tidak kurang. Kuasai ilmu ini, insya Allah Politeknik Batam akan menjadi yang terdepan. Bukan hanya di Batam, tetapi juga di Kepri, dan mudah-mudahan juga di Indonesia. Dan saya bersyukur karena direkturnya Pak Bambang langsung hadir dan membuka, kemudian wakil direktur 1, 2, 3, Kabak Kaprodi hadir. Saran saya nanti bikin baju, tulisannya set, kemudian bikin saya, Coach Bram nanti dibantu. Mudah-mudahan Politeknik Batam tumbuh, maju berkembang, dan menjadi politeknik yang termaju dan terdepan menghadapi tantangan zaman. Sebagai penutup tentang growth mindset, saya katakan seperti ini. Seekor burung tidak takut hinggap di ranting yang mudah patah, karena yakin dirinya bisa terbang. Nah, sayap itulah growth mindset. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih rekan-rekan, sukses dan maju selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam growth mindset. Dr. Ari yang sudah menyampaikan speech-nya. Selanjutnya kita akan langsung ke sesi pemaparan. Untuk Pak Dr. Assalamualaikum, Ari, pamit ya. silakan untuk lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya Pak. Sukses ya, Pak Bambang. Nanti kita ketemu, Bambang. Ya, Assalamualaikum, salam hormat, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada tim ISK. Oke. Oke, siap. Oke, baik. Izin kita mulai, Pak Direktur, izin kita mulai, Bapak Ibu para pimpinan dari Poli Batam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu teman-teman dari Poli Batam ya. Apa kabar? Baik. Baik, ya alhamdulillah. Di pagi hari ini ya, kita akan bersenang-senang, boleh? Kalau izin, kalau saya tanya untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke, untuk apa kita di sini? Oke, bersenang-senang kali ini boleh angkat dulu tangan kanannya. Angkat tangannya.
Tepuk teman sebelah kanannya, ucapkan pos. Teman pos. Oke, angkat tangan kirinya. Tepuk teman sebelah kirinya, Besti. Semangat Besti. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, ya, di pagi hari ini karena kita bersenang-senang, silakan Bapak Ibu teman-teman boleh berdiri berdua-berdua dengan sahabatnya. Sweet, pastikan ada yang menang dan ada yang kalah. Oke, izin saya di atas panggung. Silakan sweet dulu, pastikan ada yang menang dan ada yang kalah, ya. Oke, sip. Silakan, mau 1 kali, 2 kali bebas. Silakan, boleh dimulai. Oke, sip, sudah. Oke, boleh angkat tangannya yang menang sweet. Ya, yang menang sweet, izin saya sebut mobil. Izin Bapak Ibu ya. Yang menang sweet saya sebut mobil. Boleh turunkan tangannya. Yang kalah sweet, angkat tangannya. Nah, yang kalah sweet saya sebut motor, ya. Yang kalah sweet saya sebut motor. Sekarang Bapak Ibu teman-teman, caranya Bapak Ibu saling berhadapan, tangannya seperti orang bersalaman. Nah, tapi ada jarak. Pastikan ada jarak. Oke, tangannya seperti orang bersalaman. Oke, sip ya. Nanti saya akan menyebutkan contoh mobil, maka orang yang mobil menangkap tangan yang motor. Yang motor menghindar, jangan sampai kena tangkap. Begitu juga sebaliknya, kalau saya sebutkan motor, motor yang menangkap, mobil yang menghindar. Gitu ya. Oke, kita latihan dulu. Pertama, ronde yang pertama. Siap. Tangannya siap. Motor. Oke, kita 3 ronde Bapak Ibu. 3 ronde. Ronde yang pertama. Tadi latihan dulu ya. Latihan dulu. Siap. Latihan ya. Latihan sudah. Ronde yang pertama. Siap. Mobil. Get down on it, down on it, come on and down on it, baby, baby. Get on. Kedua. Mobil. Come on and Siap. Ronde terakhir ya. Siap. Motor. dancing. Get down on it. Bapak Ibu semua. Oke, siap. Saya tadi melihat mau motor, mau mobil, tangkap aja ya. Oke, baik Bapak Ibu, selama 2 jam ini kita akan bersenang-senang, tentunya bersenang-senangnya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Baik Bapak Ibu, izinkan kami memperkenalkan seorang sahabat ya. Sebelum saya memperkenalkan Coach Bram, ada sapaan khusus Bapak Ibu ya. Kalau saya sapa pagi, Bapak Ibu ucapkan pagi. Boleh seperti itu? Oke, cek dulu semangatnya. Pagi. Oke, kalau saya ucapkan semangat pagi, Bapak Ibu teman-teman ucapkan 3 kali. Pagi, pagi, pagi ya. Semangat pagi. Angkat tangan kanannya, tepuk teman sebelah kanannya, Bos. Kita mulai, Bos. Angkat tangan kirinya, tepuk teman sebelah kirinya, Besti. Senyum dulu dong. What's he gonna do? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan kami memperkenalkan seorang sahabat yang akan membersamai kita selama 2 jam berlangsung. Nama beliau adalah Coach Bram. Biasa kami sapa dengan Coach Bram ya. Dan berikut adalah pengalaman-pengalaman dan sertifikasi beliau ya. Beliau expert dalam ilmu mental health ya, mental health, dan insya Allah selama 2 jam ini kita akan sharing. Dan berikut pengalaman-pengalaman beliau ya. Lebih dari 600 kelas sudah dipandu oleh beliau. Untuk itu,
Boleh kita tepuk tangan yang gemuruh. Mari kita sambut Coach Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bambang, Pak Ahmad Riyad Firdaus, Ibu Arniati, kemudian juga Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, para Kajur, Sekjur, Kaprodi, Kepala UPT, Kepala Unit Kerja, Kepala UPA, dan Kepala Pokja. Dan tentunya teman-teman semuanya yang ada hadir di sini, tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, boleh nggak tepuk tangan sesuai dengan irama? Yes. Oh, sebentar, Coach, sebentar. Ini saya lihat ada kan musiknya udah asik, betul ya? Ada yang tepuk tangan tapi wajahnya itu masih datar. Kayaknya kebanyakan pikiran. Sepakat nggak kita top up dulu hormon kebahagiaan? Ya, ini saya izin ya Pak, Bu, yang di depan saya masuk ke belakang ya. Oke. Hormon kebahagiaan apa aja? Endorfin, Ibu, betul. Apa lagi? Dopamin, yes. Apa lagi? Hormon kebahagiaan. Apa Bu? Sarangeo. Oke. Dopamin, endorfin, apa lagi? Oksitoksin. Coba tadi Bapak kayaknya dia ngomong di sini, Pak. Apa Pak? Satu lagi. Apa Bu? Apa katanya? Oh, duit katanya duit. Hormon kebahagiaan itu dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitoksin. Tepuk tangan dulu ya. Duit nggak ada Bu, duit nggak ada ya. Oke, kita top up dulu. Jadi yang menarik gampang sebenarnya top up kebahagiaan itu ya. Bahagia tuh pilihan. Nah, caranya gimana? Berikan senyuman yang paling indah. Nah, ya. Cukup 10 berapa? 10 menit, 10 detik, Bu. Cukup 10 detik kita tersenyum, maka hormon kebahagiaan itu muncul. Ya, kita coba ya. Berikan senyuman yang paling indah. Nah, 2 senti kanan, 2 senti kiri. Oke. 10 menit aja ya. Kita coba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Gimana rasanya? Lebih bahagia? Ya. Mau tambah lebih bahagia lagi? Gampang. Apa itu kira-kira caranya? Sedekah. Ya. Dan sedekah paling gampang itu adalah senyum. Coba lihat kanan kiri depan belakangnya sambil tersenyum. Nah. Oke. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk bahu di sebelah kanannya dan bilang, Besti, bahagia, Besti, bahagia. Oke, tepuk tangan dulu. Kanan kiri. Atas bawah. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Semangat pagi. Alhamdulillah ya. Kita awali perjalanan kita dengan satu pertanyaan mendasar. Ini dia. Perubahan di sekitar kita ini kan terjadinya luar biasa sekarang. Betul tidak Bapak Ibu? Apa sih perubahan yang terjadi di sekitar kita menurut Anda? Apa aja kira-kira? Presiden berubah, betul. Presiden berubah, ya. Apalagi? Listrik naik. Iya itu perubahan, betul kan? Listrik naik.
Apalagi? Generasi berubah. Betul ya? Gap generasi itu terjadi di organisasi kita. Betul nggak? Ya, kita coba cek nih, ya. Kita cek. Di sini kelahiran tahun 64 sampai 80, angkat tangan. Nah. Oke, 64 sampai 80, angkat tangan. Ini Gen Z nih, Gen Z. Ini Gen X. Gen X, Gen X. Ya, ini Gen X. Ya, Gen X. Kelahiran tahun 81 sampai 94, angkat tangan. Ini milenial, paling banyak. Ya, sampai 94 ya. Oke, ini milenial. 95 sampai 2010. Ini Gen Z nih. Gen Z ini ya. Oke, ya nggak apa, kita memang satu angkatan ya. Betul ya. Generasi betul ya. Harga-harga naik sekarang, listrik naik, berubah. Presiden berubah juga, baru naik ya. Apalagi perubahannya? Digitalisasi. Yes, tepuk tangan dulu dong buat Ibu ya. Digitalisasi artinya, sadar nggak semenjak pandemik sampai hari ini percepatan teknologi itu luar biasa. Betul? Tangan kehidupan kita menjadi luar biasa. Ya, apalagi dengan adanya kondisi perubahan ekonomi, perubahan politik, bahkan bukan cuma di Indonesia, perubahan geopolitik pun juga berdampak kepada Indonesia. Ya, hingga harga naik, bahan. Kemudian apalagi yang naik, Bu? Harga beras gimana, Bu? Naik. Tapi lucunya sekarang adalah deflasi juga, betul ya? Apa itu deflasi? Harga-harga diturunkan tapi nggak ada yang bisa beli. Ya. Jadi dunia kita hari ini memang bukan berada di dunia yang sedang baik-baik aja. Ya. Dunia kita memang penuh dengan tantangan. Nah, mari kita lihat, klik slide berikutnya, Coach. Nah, itu dia. Kita coba, siapa yang menyadari bahwa semenjak kita pandemik sampai hari ini, wah itu perubahannya terjadi dengan sangat pesat. Betul? Siapa yang merasakan, boleh angkat tangannya? Ya. Dulu sebelum pandemik, webinar-webinar sudah ada, iya kan? Tapi kan kita juga tidak menikmati. Tapi begitu pandemik, apa yang terjadi? Kita dipaksa digital. Bahkan saat ini, sudah nggak pandemik, meeting di kampus, mager, keluar ruangan, satu gedung tetap pakai Zoom. Betul ya? Karena kita sudah terbiasa dengan digitalisasi tadi. Ya. Kemudian Coach, ya, artinya teknologi-teknologi baru ini terus bermunculan. Ya. Klik. Nah, bahkan diadopsi oleh sampai kepada lapisan yang paling luas. Ya. Emak-emak itu sekarang udah pakai gadget. Ya. Dan teknologi ini bertambah luar biasa. Jangankan kita, bahkan perusahaan yang paling besar aja, salah satu perusahaan besar di dunia saat ini, siapa di sini yang terbiasa menggunakan search engine optimizer Anda apa? Google. Google sekarang lagi ketar-ketir. Foundernya, siapa foundernya Google? Larry Page dan Sergey Brin. Wah, ini luar biasa, tepuk tangan dulu nih Bapak-bapak di dosen ya. Larry Page dan Sergey Brin sekarang lagi turun gunung untuk ngebantuin CEO-nya. Siapa CEO-nya? Sundar Pichai. Kenapa? Karena ada, nih sekarang teman-teman mahasiswa banyak pakai nih. Setelah kemunculannya ChatGPT. ChatGPT. Akhirnya semuanya serba AI. Yang menarik adalah Microsoft
Sekarang apa yang dia lakukan? Dia menginvestasikan besar-besaran kepada OpenAI, perusahaan ChatGPT. Hingga sekarang saham terbesar OpenAI adalah Microsoft. Dan ke depan dia akan buat semua Microsoft Office dengan AI. Ya. Apa aja Microsoft Office, Pak? Namanya Microsoft 365 Copilot. Yang betanya udah ada. Ya. Kalau Anda langganan Microsoft Copilot, ya, maka betanya udah keluar. Tinggal tunggu alfanya. Ya. Apa yang akan terjadi? Microsoft Office apa aja? Word, PowerPoint, Excel. Nanti tinggal kasih perintah dan dia yang bikin, Bu. Di PPT, tolong buatkan saya 10 slide presentasi mengenai mata kuliah. Jadi dibuatin sama dia langsung. Bahkan belum lama minggu lalu Tesla itu sudah mengeluarkan robot AI. Dia jual dengan harga berapa? 300 juta. 300 juta rupiah seharga mobil Avanza. Untuk apa? Robot untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. 2 hari berikutnya Cina mengeluarkan 3 jenis robot yang sama. Nah, ini saya berikan, ini ada satu video ini yang dari Cina nih Pak. Harganya cuma 250 juta rupiah. Seharga mobil Avanza. Tapi dia bisa mengerjakan banyak hal. Kita lihat dulu videonya. Boleh? Coach, yang video itu. Robot. Ini 2 hari, ini baru minggu lalu. Ya, itu dia. Nah, mari kita lihat. Compact bisa ditaruh di bagasi. Tepuk tangan dulu. Bu, kira-kira kalau punya ini satu di rumah buat apa, Bu? Buat nyuci. Nyetrika itu dia. Sekalipun kalau kata Nikita Willy, nyetrika itu pekerjaan menyenangkan. Betul kan? Karena cuma 1 lembar dia nyetrikanya. Buat nyetrika. Apalagi Bu? Masak. Nyiapin sarapan tadi. Apa? Bodyguard. Jadi bodyguard. Apalagi? Bu, kalau punya, bisa apa? Bersihin rumah. Bisa buat temen ngerumpi, Bu. Bapak-bapak kan nggak mau kan kalau diajakin ngerumpi. Jadi pendengar yang baik. Bayangkan. Ini sekarang kita seolah-olah kayak aneh. Betul kan? Tapi ini harganya cuma 250 juta. Boleh jadi 5 tahun ke depan, Pak, Bu. Ini kan akan dibuat produk massal. Kayak handphone aja. Makin lama kayak motor nanti.
Ini jangan-jangan 5 tahun lagi saya kembali ke sini, di sebelahnya nih masing-masing Bapak ini direktur dan Bu Wadir, di belakangnya ada satu yang nungguin. Iya, mijit. Bisa jadi asisten pribadi, betul kan? Nggak mungkin lupa. Nggak mungkin lupa. Bisa buka email langsung, connect ke internet. Oke. Langsung bisa bikin makalah PowerPoint. Connect ke internet pakai AI. Dan nggak perlu dikasih makan. Nggak perlu digaji. Nggak ngambek. Cuma modal ngecharge. Charger aja. Persis handphone kita sekarang. Itulah dunia kita ke depan nih Pak Bu. Ya. Dan suka tidak suka, hari ini dunianya sudah seperti itu. Betul? Ya dulu, berikan senyuman yang paling indah. Nah, yes, tepuk tangan dulu. I'm begging you to put your love in the hands now, baby. Oke, pagi. Oke, ke slide yang sebelumnya, Coach. Yang sebelumnya, oke. Kalau kita lihat sekarang, Bapak Ibu, pembayaran sudah berubah, betul kan? Semuanya sudah serba digital. Boleh jadi terintegrasi dengan robot tadi via internet, semua pembayaran dia bisa lakukan. Ya, tinggal kasih kode PIN-nya aja. Ya. Kemudian shopping juga sudah via internet, ya, IoT, edukasi, entertaining, transportasi. Artinya perubahan itu luar biasa. Tapi pertanyaan saya begini teman-teman sekarang, ini yang menarik. Kalau saya lihat wajah-wajahnya di sini, ada yang exciting, tapi ada juga yang wajahnya itu tiba-tiba khawatir. Kenapa khawatir? Diambil alih pekerjaannya. Pertanyaan saya, mungkin nggak AI akan mengambil alih pekerjaan manusia? Mungkin? Bisa jadi AI mengambil alih pekerjaan. Betul. Tapi pekerjaan yang seperti apa? Ya, pekerjaan yang seperti apa? Oke. Saya mau ajak teman-teman, kalau menurut saya, ini khususnya buat teman-teman para karyawan, apalagi mahasiswa ya, dosen, sepakat nggak AI tidak akan mengambil alih pekerjaan manusia, tidak akan mengambil alih manusia, tapi manusia akan tergantikan oleh manusia lain yang menggunakan AI. Sepakat? Sama seperti hampir semua kelahiran teknologi-teknologi baru. Betul kan? Tapi pertanyaan saya sekarang, apa yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh robot, oleh mesin? Apa itu? Perasaan, apalagi? Emosi, apalagi? Ya, wisdom, kebijaksanaan, betul? Cinta, kasih sayang. Itu semua tidak dimiliki oleh robot, oleh artificial intelligence. Artinya, siapa yang sepakat dengan saya bahwa di era hari ini justru Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kemanusiaan kitalah yang pada akhirnya menjadi diri kita lebih unggul dibandingkan robot. Sepakat? Kalau bicara kecerdasan intelektual, Bapak Ibu, IQ saja, mohon maaf, sekarang sudah ada AI. Ada ChatGPT. Anda mau tanya apa aja dia tahu. Anda mau bikin apa aja dia bisa. Ada AI. Tapi yang tidak dimiliki oleh AI, oleh robot adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualitas. Justru dua hal inilah yang seharusnya saat ini
kita kedepankan agar kita lebih unggul dibandingkan robot. Masuk akal? Nah, sekarang coba lihat kanan kirinya dulu. Berikan senyuman yang paling indah. Nah, angkat tangan kanannya, tepuk bahunya. Besti. Kecerdasan emosional. Kecerdasan spiritual, Besti. Oke, tepuk tangan dulu. Yes. Riding high when I was king. I played it hard and fast. Kanan kiri. I walked away, want me there. Atas bawah. Oke, pagi. Klik berikutnya, Coach. Ya, slide berikutnya. Nah, pilihannya dalam menghadapi situasi seperti ini, perubahan yang serba cepat, teknologi yang muncul dengan luar biasa, akhirnya membuat persaingan semakin lama semakin tajam. Betul tidak? Semua persaingan semakin tajam. Batasan antar industri itu udah nggak ada lagi hari ini. Iya kan Pak, Bu? Semuanya sudah serba absurd. Maka pilihannya cuma ada dua. Kita mau melakukan sesuatu, do something or do nothing. Mana yang mau dipilih, Bu? Do something. Kalau kita do nothing, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tergantikan. Betul, Pak. Kita akan tergantikan. Hati-hati dengan dinosaur syndrome. Apa sindrom dinosaurus? Merasa besar, merasa kuat, tapi sekarang punah. Udah tidak ada. Ya. Contohnya, yang tadinya besar dan kuat, tapi sekarang udah nggak ada apa? Contohnya, Nokia, ya oke lah ya. Selain Nokia yang baru-baru nih apa? Tupperware. Oh, ibu-ibu, betul ya. Itu Tupperware padahal siapa di sini yang pernah pakai Tupperware? Angkat tangan. Semua, betul kan? Semua loh dari kita. Tapi sekarang habis. Apalagi yang kemarin baru tutup juga. Sony. Sony. Coba kalau teman-teman, saya yakin di Batam juga sama. Kota. Kalau teman-teman ke toko-toko besar elektronik seperti Electronic City dan lain sebagainya, yang dipajang di depan, yang dikasih diskon besar-besaran itu mereknya apa? Sony. Kenapa? Karena nggak laku. Padahal dulu nih yang Gen X, zaman kita dulu nih, Sony itu gimana Pak? Wow banget. Wow banget. Tapi sekarang teman-teman di rumah mereknya apa aja? Samsung. Samsung versus Sony ini menjadi bahan kajian tersendiri sebenarnya. Ya. Dulu bahkan Sony kalau dia punya produk gagal, dia ngebully Samsung. Dia bilang ini adalah Samsung, dia bilang. Tapi sekarang, no way. Siapa di sini yang punya Samsung? Angkat tangan. Banyak banget sekarang. Ya, Samsung. Termasuk juga karena K-pop. Iya. Cek. Itu kan cara mereka untuk melakukan proses kampanye. Siapa nonton drama Korea, angkat tangan? Nah, betul ya. Coba saya tanya. Dulu yang namanya mobil Hyundai, ada yang mau beli nggak 5 tahun yang lalu? Nggak ada. Mikir kita mau beli Hyundai, betul. Sekarang, di mana-mana mobil Hyundai. Kenapa? Karena drama Korea, drakor. Karena di drama Korea nggak ada mobil yang dipakai dalam drama Korea kecuali mobil Hyundai. Tidak ada handphone yang dipakai di dalam drama Korea kecuali handphone Samsung. Itu cara mereka memang.
Maka pilihannya dengan kompetisi yang seperti ini, pilihannya cuma tinggal dua. Do something or do nothing. Kalau kita diam aja, nggak mau belajar, nggak mau bergerak, apa yang terjadi? Digantikan. Bahkan tergantikannya bukan oleh manusia juga, tapi oleh digitalisasi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang klik slide berikutnya, Coach. Ya. Nah, ini dia. Semangat pagi. Dunia hari ini memaksa kita itu berlari seperti mobil Ferrari. Berapa kecepatannya mobil Ferrari? 6.300 ini adalah cc-nya. Kecepatannya 300 sampai 400 km per jam. Cepat sekali. Dan hari ini dengan situasi yang tadi udah kita diskusikan teman-teman, yang serba menantang, serba nggak pasti. Sekarang kan serba nggak pasti, betul tidak? Kemarin saya baru selesai dari perusahaan tambang batu bara, ya Braukol. Saya tanya, ada yang menjamin nggak 3 bulan ke depan harga batu bara akan seperti apa? Nggak ada yang berani, Pak. Harga emas 3 bulan ke depan, nggak ada yang tahu. Harga bahan bakar, nggak ada yang tahu. Apalagi di Indonesia, kita semua masih wait and see menunggu gebrakan kepemimpinan baru. Betul? Ya, tapi paling tidak sudah mulai agak-agak angin segarnya lah ya. Pajak untuk pembelian rumah itu dipotong ya. Jadi industri properti mulai naik dia. Ya, semoga bisa ngangkat perekonomian lah. Karena kita lagi betul-betul stagnan nih. Ya, bahayanya kan kalau stagnansi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Saat ini tantangan kita itu luar biasa. Kita dipaksa lari 300 km per jam. Siapa yang ngerasa semenjak pandemik sampai hari ini, sampai hari ini, kerja itu 24 jam 7 hari. Angkat tangan. Atau anggukan kepala deh, anggukan kepala. Betul? Ya, jam berapapun harus siap untuk Zoom. Betul? Weekend rasa WFH. Bahkan liburan wajib bawa laptop. Betul nggak?